Ya, selamat datang kembali di channel ini. Nama gue Bang PQ, dan kali ini gue bakal unboxing satu barang baru lagi ya. Sekarang ini boxnya sangat besar, seperti yang kita lihat, dan bobotnya juga surprisingly berat. Kali ini gue beli, ini mungkin bisa dilihat, Mills Floating Magic Keyboard Case for iPad 11 inci. Ini tepatnya buat iPad R4 gua yang lama, yang sekarang masih gua pakai, warnanya hitam. Bisa lihat di sini. Ini dia wajib unboxing ya, karena ini adalah barang pecah belah. Ini tadi pak gua pakai kurir 3 jam nyampe, dan pas nyampe cuman box kayak gini aja yang nyampe. Nggak masalah sebenarnya. Ya kita sekarang langsung coba buka aja ya box luarnya ini. Ada tabnya, kita buka aja langsung. Apa harus dibuka lagi? Di dalamnya kita lihat ada box lagi. Ini box yang berat ya, ini dia boxnya. Dan juga dapat kabel, tapi kabelnya gini aja ya, kayak di luar aja gitu. Ini adalah kabel USB ke Type C ya, bisa kita lihat kabelnya kabel biasa, kayak kabel murah aja gitu yang dijual di pinggir jalan, tapi nggak masalah juga sih sebenarnya, karena gue pribadi punya lumayan banyak ya. Ini bukan apa namanya case Mills pertama yang gue beli ya, tapi mereka selalu punya look yang kayak buku kayak gini modelnya. Ini lumayan buat disimpan, jadi nggak terlalu menuin tempat karena dia tipis gini ya. Ya, langsung kita buka aja. Di depan ini udah langsung ada gambar produknya ya, jadi kita bisa tahu apa yang harus kita ekspektasi. Di belakangnya ada, dia ngasih beberapa penjelasan tentang fitur-fiturnya. Di sini ada magnetic floating levitation, smart touchpad, convenient keypads, backlit keypads, slim design, dan strong magnetic. Jadi dia tuh modelnya emang kayak floating keyboardnya Apple gitu, cuman yang gak mirip floating keyboard cuman karena dia ini harganya lebih murah. Tepatnya itu gue beli ini di 1,9 ya, 1985, jadi di bawah 2 juta dikit. Kalau kita lihat-lihat di marketplace sekarang, kalau Magic Keyboard yang asli dari Apple, yang internasional bahkan, itu tuh harganya tuh sekitar 5 jutaan, dan kalau beli iBox tuh mungkin 6-7 jutaan harganya. Ya itu tinggi banget bos, buat apa namanya, cuman buat aksesoris ya. Pada akhirnya kan meskipun sekeren apapun ini cuman aksesoris buat iPad aja gitu loh. Jadi ya masih bakal berhenti di iPad OS nya sendiri juga gitu loh, nggak bakal terlalu berguna banyak kan kalau OS iPad-nya masih gitu-gitu aja. Ini tanpa basa-basi lagi kita langsung buka aja. Ada plastik tipisnya, kita sikat aja langsung. Belum kesikat ternyata. Itu baru tersikat. Langsung kita buka. Ini dia. Kita buka. Oke. Ini nice banget ya. Kita dapat pelindung keyboard kayak gini.
di dalamnya ada kertas pelindung, dan ini adalah case keyboardnya. Tebel banget loh ini, terus dan dia juga bobotnya berat banget ya. Kayaknya engselnya ini terbuat dari besi ya. Soalnya pas tadi aku pertama kali pegang langsung dingin gitu rasanya. Di dalamnya itu ada juga kertas apa ini, manual deskripsi ini untuk mempelajari gesturnya ya. Nanti kita coba sama-sama. Ini user manual lagi, dia ngasih lihat layout keyboardnya, cara penggunaannya. Ini tuh penggunanya pakai Bluetooth kalau nggak salah ya. Jadi meskipun dia bisa nempel di bagian belakang iPadnya, tapi dia tuh pakainya Bluetooth buat koneksinya sendiri. Sekarang karena udah semua ya, kita singkirin boxnya dulu. Nggak taruh pin gitu aja gini, biar masih kelihatan barang yang kita review itu apa. Mills Teknologi. Gue emang udah langganan produk-produk mereka juga. Ini dia. Mantap. Di bagian sininya ada tulisan Mills Teknologi di emboss gitu, engsel-engselnya. Dalamnya kayak ada styrofoamnya gitu. Kita buka aja langsung untuk pertama kali. Wah, gila, mantap. Jadi ini dia, kita lihat lebih dekat. Ini layout keyboardnya kayak gini. Di atasnya ada numpad-numpad-nya, bawahnya keyboard biasa. Ini ada pull tab gini. Oh, ini buat nyalain matinnya ya. Soalnya yep, benar, keyboard ini dia kan punya baterai sendiri di dalamnya untuk apa namanya, backlight keyboard ini biar pada nyala, makanya dia pakai baterai sendiri. Makanya dia harus dicas juga sih. Untuk ketahanan baterainya nanti kita lihat bareng-bareng ya, karena itu kan lumayan penting. Kan gak lucu banget kalau misalkan kita lagi butuh buat ngetik-ngetik gitu, tapi tiba-tiba wah, baterainya habis bos gitu. Beda sama punyanya Apple sendiri. Kalau punyanya Apple sendiri, mereka kan masih nyambung baterai iPadnya itu saat ditaruh, karena dia connectnya pakai 3 pin di sini. 3 pin tuh yang bagian ininya. Jadi dia ngambil power dari keyboardnya, dari iPadnya langsung gitu. Mau langsung coba aja sekarang. Gimana sih kelihatannya kalau sekencang apa? Ini juga case ini tuh juga dari Mills ya, itu ada tulisannya. Tapi bagian atasnya ini udah robek karena ini emang case yang tipis banget gitu. Kita langsung coba aja magnetnya sekuat apa. Kalau di luarnya dikasih oke. Ya, gitu. Coba kita lihat. Ini bakal jatuh ya, ini gue miringnya megangnya gini. Rada takut sih sebenarnya. Kalau jatuh berisik banget soalnya ntar. Ini dia keyboardnya. Begitu terpasang ya. Kita coba reboot untuk pertama kalinya. Oke, tadi setelah gue cek, ternyata tinggal pencet Fn dan C ini. Nanti dia bakal ada tulisan Bluetoothnya di sini bakal nyala. Ini bakal nyala,
dan dia bakal mode mencari gitu. Jadi pas habis dinyalain, pencet Fn dan C, baru bisa kita pair ke iPadnya gitu. Kita langsung aja kita coba-coba tipis-tipis dulu ya. Kita pakai di Note. Nulis apa nih, nggak jelas. Oke. Kita coba-cobain dulu. Pertama kita tes keyboard. Tes keyboard iPad baru. Suara ngetiknya enak sih sebenarnya ini. Travel key-nya tuh lumayan ada jarak gitu ya, jadi berasa mencet yang beneran, nggak kayak produk lain dari Apple tuh kan punya produk keyboard lagi buat iPad yang satu lagi yang bukan floating ya, yang biasa itu dia travelnya tuh sangat light, jadi nggak kedengeran sama sekali gitu loh, kayak silent gitu. Kalau ini rasa lebih nyaman sih, ini cukup nyaman untuk dipakai. Dan juga dari yang gue coba-cobain ini nggak ada latency-nya tuh sangat tipis gitu loh, kayak nggak kerasa. Coba kita ketik Mills floating keyboard. Yep. Case for Air 4. Yep, begitu tasnya. Dan yang bikin gue excited itu adalah ini, touchpadnya ini lumayan, ini baru kerasa delaynya sih, touchpadnya, tapi harusnya juga nggak masalah banget sebenarnya. Ini ada beberapa kontrol yang harus gue coba-coba main-mainkan dulu. Dan ini kalau kita perhatiin, trackpadnya ini warnanya tuh jauh lebih hitam daripada sisa bodinya ya. Meskipun ini judulnya warna case-nya adalah hitam, tapi kalau dibandingin sama trackpadnya yang beneran hitam, sisa body yang lainnya tuh kayak warna abu-abu aja gitu. Kita mau lihat juga, magnetnya ini cukup kuat. Gitu. Tapi gue agak khawatir karena bagian sampingnya ini itu tuh ada bagian yang keluar guys. Bagian-bagian yang keluar ini tuh sangat gampang rusak sebenarnya. Ini emang mungkin tugasnya tuh buat ngelindungin, karena at the end of the day ini adalah sebuah case, yang mana tugas case adalah melindungi, ya kan? Ini kalau kita naruh dia di tas kan kayak gini ya bentuknya. Nah, karena ujung-ujungnya ini pada ngaplok gini, kayak agak kebuka gini, kayak ada sisa ini tuh lama-lama bakal hancur guys. Dan ini bakal ngerusak estetikanya sih, ngerusak estetika dari keyboard ini. Jadi kalau kata gue mah, kita harus benar-benar hati-hati deh kalau ngerawat casing keyboard ini. Dan itu sama juga kalau punya Apple juga ada gininya kalau nggak salah, kayak ada bagian yang kayak ada cutting sisa gitu kayak gini. Dan ini annoying banget sih sebenarnya jangka panjangnya ya. Untuk jangka panjang ini bakal jadi sangat kotor. Kita buka lagi. Tapi dia nggak bisa dibuka satu tangan ya. Aduh, kejepit jari gue. Kita coba. Dia nggak bisa. Kalau dibuka pakai satu tangan dia ngaplek gitu. Soalnya kan emang beratnya itu ada di iPadnya nih, dan iPadnya ini kan nempel di bagian atas.
Jadi secara fisika pun itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus nahan bagian bawahnya, terus kita angkat sisanya. Ya, nah gitu. Ini gini. Terus kita pasang ini free-nya, gratisannya. Ini pelindung keyboard ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini tuh ada gapnya ya antar key ini, dan ini lumayan nanggung gitu loh. Maksudnya gede pun enggak, jadi bersihin susah, tapi kecil pun enggak, jadi kayak kalau kita habis makan terus ada remah-remah gitu bisa masuk. Makanya kita tutup aja pakai ini. Cakep. Ini lama-lama bakal menguning, tapi daripada keyboard yang kita beli mahal-mahal ini malah kotor kan, mendingan kayak gini, no problem. Kita coba lagi, tes ngetik lagi. Ya karena ada ininya, suara key travel tadi nggak sekliki yang tadi ya, agak mendep gitu, tapi nggak masalah juga sebenarnya. Kita masih bisa ngetik-ngetik ya, ini cukup normal rasa ngetiknya ya, kayak keyboard laptop biasa aja. Ini kalau keyboard gue juga gue kasih pelindung juga, jadi suaranya jadi agak mendep gitu. Nah itu bukan masalah besar ya, yang penting bersih. Ini kalau materialnya sangat disayangkan juga sih, karena dia sama persis kayaknya, penggunaan materialnya itu kayak soft rubber gini guys. Dan ini tuh kalau tangan kita habis makan terus berminyak gitu, kita lupa cuci tangan atau apa, cuman ngelap-ngelap di baju gitu misalkan, terus kita butuh ngetik email tiba-tiba, aduh, terus nanti kan tangan kita bakal di sini, bagian sini dari tangan kita yang berminyak pasti akan kita tidurin di handrest ini ya. Terus kita bakal ngetik kan, nah itu tuh bakal kotor, jadi ini tuh bakal tempat yang bakal jadi cukup kotor gitu loh. Ini agak mengkhawatirkan juga sebenarnya. Mungkin untuk mengantisipasi hal itu kita harus beli ini ya, kayak gue sih punya pembersih gadget ini biasanya gue taruhin di laptop gue kayak gini sebelum ditutup, gunanya biar debu-debu gitu-gitu nggak pada masuk ke laptop pas laptopnya ditutup. Tapi ini juga bisa bantu buat bersihin, jadi tiap habis kena minyak bagusnya langsung dibersihin gitu ya guys. Emang harus ekstra sih ini untuk perawatannya, karena bahannya ini bukan bahan yang bakal menua dengan bagus gitu ini ya. Jadi untuk kapasitas baterai dari case keyboard ini itu tuh ada di 500 mAh. Itu emang kedengarannya kecil, tapi kita harus ingat kalau ini tuh sebenarnya adalah case keyboard, dan dia cuma pakai Bluetooth aja untuk baterainya hanya dipakai untuk ngejalanin Bluetoothnya, koneksi Bluetoothnya. Nah satu-satunya yang sebenarnya bakal ngedrain baterainya ini itu adalah ini guys. Kalau kita pencet Fn dan tombol ini, kita bakal bisa lihat kalau ada backlit LED-nya. Nah backlit ini itu yang bakal nguras baterai dari keyboard ini. Karena kata klaim dari Mel sendiri, dengan backlit ini dia itu tahan 5 jam untuk sekali pengecasan dari 100% ya, berarti 5 jam dengan backlit. Tapi kalau backlitnya kita matiin, Fn, matiin aja gitu, soalnya kan ini sebenarnya udah kelihatan ya, dan kita pasti nggak setiap hari gitu loh ngetik dalam kegelapan, palingan ya cuman
sehari, itu pun sehari palingan cuman ya 1 jam lah. Sisanya pasti kalau kita punya akses ke lampu pasti kita nyalain kan lampunya gitu loh kalau mau kerja. Tapi jadi ini backlightnya ini ya fitur yang nice to have ya kalau misalkan kita lagi butuh buat ngetik dalam kegelapan gitu. Kalau backlightnya dimatiin, dia bisa tahan sampai 80 jam. Jadi emang bedanya tuh gede banget tuh. 5 jam sama 80 jam. Untuk standby-nya, kalau dia kita matiin keyboardnya, kalau kita tap di sini 2 kali, tap, dia bakal gitu. Dan ini mati kondisinya. Udah nggak bisa lagi. Itu mati. Standby time-nya kayak gitu. Itu bisa sampai 90 hari. 90 hari nggak dicas. 90 hari nggak dicas. Itu 3 bulan. 3 bulan nggak dicas. Dan kalau habis 2 bulan sekian hari kita nyalain lagi masih bisa gitu. Ini sekarang baterainya ada di 67% ya. Tadi waktu kita awal unboxing kalau nggak salah di 68%. Ini backlightnya nyala lagi by default. Kita tinggal matiin aja kalau mau hemat baterai. Dan gue kayaknya bakal hemat baterai. Salah satu hal yang bakal paling sering digunakan ya untuk keyboardnya selain ngetik-ngetik biasa itu ya buat nyalain iPadnya sendiri. Jadi persis kayak laptop, kita tinggal masukin password di sini tuh bisa. Ini passwordnya gue salah-salin karena gue nggak mau kalian lihat password gue, tapi bisa ya, nanti gue coba, nggak masalah. Nah, karena ini udah bisa, jadi kita bakal lebih intuitif gitu saat kita menggunakan iPad ini. Jadi udah bener-bener berasa kayak laptop pada umumnya gitu. Bahkan mungkin lebih hebat daripada laptop pada umumnya karena ini udah ada touchscreen gitu. Dan ada ininya juga, stylus. Kalau iPad Anda menggunakan stylus dengan multiple input kayak gini, harapannya ya pasti bisa kerja lebih produktif dong. Dan juga kalau kita mau hal-hal yang lebih simpel misalkan, karena kalau iPad tanpa casing yang bisa berdiri itu tuh cuman gini doang guys. Dia tuh cuman sebongkah kaca yang kita gunakan, hanya sebongkah kaca aja gitu. Dan ini tuh jadi sebagai pengguna iPad Air 4 ini sejak tahun rilisnya, jujur gue mulai jarang pakai iPadnya karena gue harus pakai dalam form factor yang kayak gini, yang tanpa casing yang sesungguhnya. Casing iPad sesungguhnya itu kan yang ada segitiganya gitu, yang bisa didudukin di atas meja tanpa harus pakai kayak gini-ginian. Tapi gue sekarang harus pakai kayak gini-ginian. Tapi sekarang udah nggak harus pakai kayak gitu-gituan lagi karena udah ada ini. Itu salah satu justifikasi kenapa gue akhirnya memutuskan untuk membeli keyboard ini. Sebenarnya satu-satunya, gue punya ada dua downside dari case keyboard ini. Yang pertama adalah durability-nya, karena gue tahu ini bakal hancur nih. Ini dua nih bakal mulai berminyak pas gue pakai. Terus kalau misalkan gue bawa ke cafe gitu misalkan, terus kafenya tuh mejanya tuh belum dilap bersih gitu, nanti bagian bawah ini bakal ada mulai muncul bercak-bercak minyaknya. Dan kalau itu nggak segera kita bersihin, ya pasti bakal permanen gitu, bakal bisa jadi permanen. Apalagi kalau udah lama dan numpuk gitu, ini harus rajin-rajin dibersihkan. Jadi gitu, itu satu downside-nya. Downside kedua adalah ini, kalau kita lihat, lepas dulu chargernya, kalau kita lihat dia ini tebel cuy, dan ini berat banget bobotnya. Gue kemana-mana tetap
bakal bawa laptop gue, tapi karena ada dia juga, jadi gue bakal tetap bawa. Gue biasanya bawa iPad gue pakai kayak tas gini, jadi gue masukin ke dalamnya. Terus di dalam tas gue yang lebih gede lagi ntar ada tas ini sama charger sama laptop. Dan ini beneran nambah bobot, ini serius gede banget. Di dalamnya gue juga karena pakai case 3-pin connector ini namanya case 3-pin connector dari Mills juga, yang tadi udah gue liatin. Ya dia kalau kita ukur, coba kita ukur form factornya, kalau ini jelas sekitar 11 inci. Nah kalau bagian ini ya kita bisa lihat itu ya sekitar 2 cm lah, 2 cm kurang dikit. Tebel banget, serius gini. Dan kalau untuk ngecasnya itu ada di mana? Ngecasnya itu ada di sebelah kiri ini. Ini ada satu pull tab yang harusnya gue ambil dulu di bagian power ininya. Coba tunggu, gue mau agak estetik dikit, boleh lah ya. Ini ada pull tabnya, bisa langsung kita ambil aja gitu. Ini dan sekalinya connect sama iPad kita bakal tetap stay connected. Tapi jujur ini gue nggak tahu apa magnetnya emang rasanya tuh kurang kencang atau karena gue pakai 3-pin case ini, tapi rasanya agak kurang pede aja gitu loh waktu gue tadi pertama kali tempel. Tapi begitu udah nempel kayak gini udah aman, udah tenang. Nah, sekarang gue mau coba ngecas ini. Udah nyiapin Type C di sini karena dia ngecasnya udah pakai Type C ya. Langsung ada indikatornya di sini. Oke. Charging CH. Kita nyalain dulu, bisa nggak bisa dipakai kalau charging. Kita tes lagi. Oke, bisa dipakai waktu charging. Ini mungkin kalau di rumah mungkin defaultnya tuh bakal kayak gini ya guys, antara Type C nya itu ngecas dia langsung atau kita pakai buat ngecas iPad-nya begitu ya. Mungkin itu dulu aja ya untuk videonya kali ini. Terima kasih banyak kalau udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka sama video ini, subscribe, komen kalau ada pertanyaan, gue bakal berusaha untuk jawab. Dan ya, bye bye.